بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Full screen. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Pagi hari ini tema masih berkaitan dengan hijrah. Mudah-mudahan sebagai tambahan materi yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Dr. Daud Rashid, kalaupun ada kesamaan, mudah-mudahan lain koki, lain masakan. Ya. Ini dari Jawa banyak gulanya. Beliau dari Medan, ya, Sumatera. Hijrah, strategi brilian mewujudkan kemenangan. Materi ini membahas tentang bagaimana Nabi menyiapkan kemenangan itu dengan sangat rapi. Sehingga salah apabila orang mengatakan hijrahnya Nabi itu karena Nabi sudah menyiapkan hijrah ke Madinah itu 2 tahun sebelum beliau berangkat ke Madinah. Jadi akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana Nabi menyiapkan. Hijrah memang meninggalkan sesuatu yang dicintai, tapi untuk menuju sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah SWT. Hijrah memang berat, tetapi imbalannya luar biasa. Maka dalam hijrah ini ada banyak hal. Salah satunya, hijrah adalah langkah untuk menuju kemenangan. Jadi bukan orang yang kalah, tapi justru orang yang siap menyambut kemenangan. Itu diawali dengan hijrah. Insya Allah di akhir nanti akan kita bahas bagaimana aplikasi hijrah hari ini. Ya. Dari pemarah menjadi pemurah. Dari orang yang kikir menjadi yang dermawan. Itu hijrah. Nggak mudah. Nah, insya Allah akan kita bahas. Hijrah sebagai pendahuluan, Bai'ah Aqabah sebagai persiapan hijrah untuk membangun masyarakat Islami dan mewujudkan kejayaan Islam. Jadi sebelum Nabi pergi meninggalkan Mekah, beliau sudah siapkan dulu Madinah, yang waktu itu namanya Yathrib, untuk menyambut beliau. Ya. Dan beliau pastikan bahwa di sana beliau akan mendapatkan sambutan yang bagus, dukungan yang kuat, bahkan pengorbanan yang maksimal. Itu langkah untuk hijrah.
Jadi ada persiapan. Allah berikan kesempatan persiapan. Ya, sebagai contoh, dalam ayat tentang riba disebutkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang ini masih dalam kesulitan untuk mengembalikan, maka berilah waktu sampai ia mendapatkan kemudahan. Jadi enggak kemudian hari itu langsung kemudian pindah. Ya. Satu kaki dulu diinjakkan ke tempat yang satu. Nah, begitu sudah bisa siap baru begitu. Nabi memberikan solusi. Allah begitu juga. Ketika Allah melarang khamr, tidak langsung hari itu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Tidak. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad, di dalam khamr dan judi ada dosa besar, tapi juga ada manfaat. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum dilarang, cuman dikasih. Inti mau yang manfaat atau mau yang dosa. Tapi belum dilarang. Jadi proses untuk hijrah dari khamr yang haram menjadi halal ini 3 periode. Nah, ketika umat Islam sudah mulai kuat, itu pun di Madinah bukan di Mekah. Jadi khamr diharamkan itu setelah 13 tahun Islam turun. Jadi 13 tahun itu sahabat di Mekah itu yang namanya minum ya khamr. Jadi bukan tiba-tiba mengharamkan judi. Ya. Judi khamr itu diharamkan di tahun ke-15 kenabian kalau nggak salah. Setelah hijrah, setelah kuat baru dikasih. Kamu sudah siap jadi orang Islam, sudah baru. Jadi syahadat dulu, ajari wudhu dulu, ajari sholat. Sudah bisa sholat, sudah baru ajari yang lain. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Hatta Aisyah mengatakan, seandainya yang pertama kali diturunkan adalah janganlah kalian berzina, maka orang Arab tidak akan pernah mau meninggalkan zina. Ya, karena masih jadi kebiasaan, ya, kuatkan dulu imannya. Nah, setelah kuat, Allah baru turunkan peristiwa seorang imam sholat, ngimamin sholat dalam keadaan mabuk, baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Muter-muter ya, nggak selesai-selesai. Orang yang nggak mabuk aja muter-muter. Lah budu nama. Begitu selesai salat, ketahuan dia mabuk. Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Ya, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Maka sahabat mulai berpikir, ba'da zuhur mau minum khamr, bentar lagi asar. Ya, ba'da asar mau minum khamr, bentar lagi maghrib. Ba'da maghrib, bentar lagi isya. Akhirnya mereka minum khamr hanya setelah ba'da isya. Setelah sholat isya baru mereka minum khamr. Karena waktunya panjang sampai subuh. Kalau ba'da subuh minum khamr, nggak kerja nanti. Ya. Bahkan Hamzah bin Abdul Muttalib, karena nggak diharamkan waktu itu, beliau gugur di perang Uhud, itu malamnya masih sempat minum khamr untuk menolak dingin, biar nggak dingin. Dan tidak ada masalah karena belum diharamkan. Jadi proses untuk hijrah dari haram menjadi halal saja Allah berikan kesiapan. Maka tidak mungkin Nabi hijrah ke Madinah tanpa persiapan. Sehingga di Mekah ditolak, di Madinah ditolak, akhirnya
Tidak ada tempat. Nah, ini. Bai'ah Aqabah pertama di tahun ke-12 budi para sahabat, keluhuran budi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa orang Yathrib, orang Madinah tertarik untuk masuk Islam. Maka mereka datang ke Mekah pas kebetulan dengan musim haji. Jadi musim haji ini bukan hanya di masa Islam. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah ada haji. Sampai dengan sebelum Nabi Muhammad lahir itu ada haji. Cuma caranya cara jahiliyah. Kalau orang-orang Quraisy itu malam-malam nggak pakai baju. Mereka tawaf. Tapi telanjang. Gitu. Caranya bawa patung dan sebagainya. Tapi mereka mengatakan itu berhaji. Dalam Al-Quran disebutkan wa maka nasolatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Dan tidaklah salatnya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik ini di depan Baitul Haram Mekah di Ka'bah illa muka'an wa tasdiyah, kecuali hanya tepuk tangan dan siul-siul. Jadi ibadahnya ya tepuk-tepuk tangan gitu kan. Kalau sekarang main-main gitar gitu ya. Seneng-seneng kalau ibadahnya begitu. Nah, 12 orang berangkat untuk masuk Islam. Nah, pada waktu masuk Islam itu Nabi baiat, Nabi sumpah mereka. Kalian, aku ambil sumpah kalian untuk tidak akan mencuri, tidak akan berbohong, tidak akan menyalahi janji. Ya. Tidak akan berzina. Nah, itu. Tapi belum ada sumpah setia untuk saling menguatkan. Hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Baiat ini dikenal juga dengan istilah Baiatun Nisa. Tempatnya di Aqabah. Maka dikenal dengan Bai'ah Aqabah. Aqabah itu sebuah tempat di Arafah kalau nggak salah ya. Ada bukit namanya Aqabah. Nah, di saat orang-orang sedang berhaji, nah mereka menyelinap di bukit itu, berkumpul dengan Nabi SAW, bersyahadat, masuk Islam dan diambil sumpahnya. Baiat ini dikenal juga dengan istilah Baiatun Nisa atau baiat perempuan karena tidak ada satupun poin tentang perang. Ya. Ada 12 orang dari Yathrib, dari Madinah, yang mengikuti baiat ini. Nabi SAW lalu mengutus sahabat Mus'ab bin Umair untuk berdakwah bersama kelompok pertama orang-orang Yathrib yang masuk Islam tersebut, sehingga mengubah Yathrib dari pola pikir dan akhlak jahiliyah menjadi masyarakat Islami. Mus'ab bin Umair ini remaja umur 20 tahun. Orang yang paling cerdas di Mekah. Orang yang kaya raya, orang paling tampan dan paling perlente. Sampai orang bilang menjulukinya misiknya Mekah. Orang yang paling wangi di Mekah. Ya, tidaklah Mus'ab bin Umair lewat, ada sekelompok wanita kecuali semua noleh. Nah, saking tampannya dan bersih. Beliau masuk Islam di usia 18 tahun. Ibunya protes. Akhirnya beliau disekap. Tapi beliau tetap teguh memegang Islamnya. Nah, akhirnya ibunya yang kalah, ya, mengalah. Nah, oleh Rasulullah SAW, karena kecerdasannya, keluhuran budinya, ya, beliau menjadi dai pertama yang dikirim. Jadi para pemuda, dai pertama yang dikirim Rasulullah itu bukan orang tua. Anak muda usia 20 tahun. Ya, kalau sekarang lagi sibuk main game online. Ya. PUBG ya. Umur 20 tahun berangkat ke Madinah. Apa pesan Nabi? Wahai Mus'ab, aku pesankan, jangan sampai ada satupun rumah yang tidak mengenal Islam. Ya.
Jangan sampai ada satupun rumah di Madinah yang tidak kenal Islam. Akhirnya beliau datangi para pemuka-pemuka Madinah dengan keluhuran akhlaknya, kecerdasan logikanya, dan kejernihan berpikirnya, banyak yang tertarik. Nah, ditambah lagi sudah ada 12 orang yang sudah masuk Islam. Ya. Ketika musim haji, datang musim haji tahun ke-13 kenabian. Nah, 1 tahun kemudian, itu kata Mus'ab bin Umair, saya sudah penuhi perintah Nabi. Seluruh rumah di Madinah itu sudah pernah dia datangi untuk mengenalkan Islam. Walaupun sebagian menolak. Tetapi pada tahun ke-13, tahun kemudian, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dan menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang kabar kaum muslimin dan kekuatan mereka, serta berita-berita Islam dan perkembangan penyebarannya yang sangat pesat. Yathrib atau Madinah benar-benar telah siap menjadi titik kebangkitan Islam dalam 1 tahun. Jadi peran pemuda dalam Islam itu sangat penting. Siapa yang melindungi Nabi ketika beliau berhijrah, berpura-pura sebagai Nabi? Ali bin Abi Thalib, umurnya berapa? 12 tahun. Beliau tidur di kasur Nabi, seakan-akan itu Nabi. Pemuda. Ya. Siapa yang menghapus jejaknya? Asma binti Abu Bakar, pemudi. Jadi pemuda-pemuda Islam ini adalah orang-orang yang pertama-tama melindungi Nabi, itu. Siapakah yang menewaskan Abu Jahal? 2 anak kembar, usianya 14 tahun. Ya. Orang Madinah. Beliau nggak kenal 2 orang ini, siapa Abu Jahal. Pada waktu perang Badar, nanya ke orang Mekah, mana ya Ammi, wahai paman, yang namanya Abu Jahal yang mana? Itu. Nah, begitu selesai bilang itu langsung diserang. Anak-anak muda ini punya peran yang sangat penting dalam kebangkitan Islam, dalam kejayaan Islam. Maka untuk mengalahkan Islam, anak mudanya dirusak akhlaknya. Ya. Kekuatan kaum muslimin di sana akan memberikan pengaruh yang dapat menjadikan Islam memiliki kekuatan yang cukup disegani di Jazirah Arab. Jadi 2 kabilah utama yaitu Aus dan Khazraj itu sudah kepegang pemimpinnya. Ya. Usaid bin Umair dan Sa'ad bin Mu'adz. 2 orang yang menjadi patokan orang Aus dan Khazraj. 2 suku terbesar di Madinah. Kalau 2 orang ini bilang A, suku-suku itu bilang A. Bilang B. Dan dua-duanya sudah terpesona dengan Islam. Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Sa'ad bin Mu'adz itu seorang sahabat yang ketika beliau syahid, kata Rasulullah SAW, arsy berguncang karena wafatnya Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz. Orang yang sangat istimewa. Syahid di perang Khandaq. Ya, Sa'ad bin Mu'adz. Kalau nggak salah perang Khandaq atau perang Uhud. Ya. Rombongan haji yang datang dari Yathrib bersama jumlahnya cukup banyak. Jadi yang datang bukan hanya orang Islam saja. Ada orang musyrik juga berhaji. Campur di situ. Ya. Dan jangan lupa, haji waktu itu bawa kambing buat disembelih. Ya, dalam jarak dari Madinah, dari Bir Ali sudah mandi, nggak pakai, kalau yang laki-laki cuma pakai kain saja, jalan 500 kilo. Ya. Jalan 500 kilo. Dengan berbagai perbekalannya. Ya. Di antara mereka ada 75 orang muslim, 73 kaum pria dan 2 orang wanita. 2 wanita muslimah tersebut adalah Nusaibah binti Ka'ab atau biasa dipanggil Ummi Imarah, salah seorang wanita muslim dari Bani Mazin bin An-Najjar, dan Asma binti Amr bin Adi, salah seorang Bani Salamah.
Rasulullah SAW bertemu 75 orang Yathrib ini di Bukit Aqabah secara rahasia. Nah, kemudian disebut dengan Bai'ah Aqabah yang kedua. Sumpah setia di Bukit Aqabah yang kedua. Sebagai persiapan untuk dicek, benar enggak ya, kesiapan Madinah menerima Islam. Dengan konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Beliau berbicara kepada mereka di Bukit Aqabah itu dan mengambil sumpah setia atau baiat yang kemudian lebih dikenal dengan istilah baiat Aqabah kedua. Karena yang pertama tahun lalu 12 orang yang berbaiat, tahun ke-13 75 orang. Dan mereka pemuka-pemuka kaum. Ya. Jadi perlu kita perbaiki pemahaman benar bahwa orang-orang yang pertama masuk Islam itu budak banyak. Tapi tidak semuanya. Sebagian besar adalah pembesar kaum. Nabi pilih orang pertama yang diajari Islam, Khadijah, istrinya. Seorang yang kaya raya. Lalu kedua siapa? Abu Bakar. Salah satu di antara orang yang paling kaya di Mekah. Lalu siapa? Utsman, tidak ada yang menandingi kekayaannya. Ini orang-orang pertama yang siap membantu dakwah. Nah, baru setelah orang-orang ini punya kekuatan, lalu orang-orang budak-budak mulai masuk. Ya. Setidaknya Nabi Muhammad SAW punya perlindungan dari orang-orang yang punya kekuatan. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hanya Hamzah yang berani terang-terangan menyebarkan Islam. Maka beliau disebut dengan singa Allah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu kemudian Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini satu-satunya orang yang berangkat hijrah sambil teriak-teriak. Yang lainnya ngumpet-ngumpet. Umar bin Khattab enggak. Datang dulu ke Ka'bah. Teriak, siapa yang pengen istrinya jadi janda? Siapa yang pengen anaknya yatim? Ayo, Umar mau berangkat ke Madinah gitu. Nggak ada yang berani. Umar bin Khattab. Bahkan iblis pun minggir. Makanya orang-orang dulu kalau nyimpen duit, lemarinya dikasih tulisan Umar bin Khattab. Biar tuyul nggak masuk. Ya, ada orang-orang dulu itu ya ditulis pakai bahasa Arab Umar bin Khattab. Ya. Biar tuyul nggak masuk ke lemarinya. Pembicaraannya tidak sebatas masalah dakwah saja, tetapi juga menjangkau pada penyusunan kekuatan yang memungkinkan mereka mampu membangun masyarakat muslim yang aman dan terjaga. Jadi ini sudah menjadi fakta aliansi Mekah-Madinah. Siap menopang perjuangan, siap menghadapi resiko, siap menang. Tapi juga siap kalah bersama. Ya. Jadi walaupun Nabi tidak kemudian tanpa persiapan, toh nanti Allah akan menolong. Tidak demikian. Ikhtiar dimaksimalkan, barulah pertolongan datang. Karena pertolongan Allah adalah imbalan dari kesungguhan persiapan. Jadi jangan salah ya, nanti pasti ditolong Allah dan kita nggak siap-siap, nggak akan datang pertolongan. Karena pertolongan Allah datang sebagai hadiah dari kesungguhan ikhtiar kita. Jadi ini zaman COVID kayak begini jangan bilang tawakal Allah. Ikat dulu untanya, baru bilang tawakal. Penuhi dulu syarat-syarat kesehatan, prokes, baru tawakal Allah. Nah, yang kayak gini mati syahid. Begitu. Orang yang mati syahid itu enggak berani, enggak kemudian perang tanpa senjata, enggak. Mereka ya tetap latihan. Nah, itu hadiah. Hadiah itu kan pilihan, enggak semua orang dapat. Yang terbaik pasti, yang persiapannya terbaik, yang kemampuannya terbaik, yang niatnya terbaik, ikhtiarnya terbaik.
Baiat ini melahirkan kesepakatan untuk mewujudkan inti Islam yang menjadi batu pondasi dan pilar pertama pendirian daulah Islam. Jadi Nabi menyiapkan daulah negara Islam. Maka sekarang civil society, masyarakat sipil disebut masyarakat madani. Ya kan? Madani berasal dari kata Madinah. Madinah Agreement atau Madinah Charter berisi 10 poin. Umat Islam hidup bersama dengan Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik. Jadi jangan ajari orang Islam tentang toleransi. 14 abad yang lalu sudah ada yang namanya piagam Madinah. Lakum dinukum waliyadin. Kok ini BPIP bikin lomba penulisan dengan judul hormat bendera menurut Islam. Ya. Sama satu lagi Pancasila menurut pandangan Islam. Saya katakan, hanya dengan menerapkan ukuran kita kan diterima Allah, bukan hanya diterima bangsa dan negara. Sayang kalau hanya untuk mendapatkan pujian. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa hanya dengan memenuhi aturan Allah saja betul-betul menuhankan Allah yang esa tanpa berbuat syirik. Bagaimana bisa dikatakan esa kalau meyakini Tuhan itu 3? Jadi selain Islam itu sila pertama sudah enggak masuk. Makanya PDIP ini selalu mengatakan pencetus Pancasila adalah Bung Karno dan tanggal 1 Juni. Kenapa? Karena Bung Karno bukan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan sudah. Jadi yang penting punya Tuhan, mau esa mau enggak, yang penting punya Tuhan. Sedangkan ketuhanan yang Maha Esa itu baru tercetus tanggal 18 Agustus. Hasil kesepakatan dari perubahan ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya yang disebut Piagam Jakarta yang disepakati oleh tim 9 tanggal 22 Juni 1945. Jadi kesepakatan Founding Father Indonesia ini pernah menyepakati untuk melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam. Yang lain tidak apa-apa. Jadi itu sejarah. Nah, sama dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi SAW diterima di Madinah itu tidak ada satupun darah tertetes. Islam diterapkan, negara Islam terwujud di Madinah tanpa tetesan darah. Jadi harus difahami betul bagaimana Nabi memperjuangkan Islam. Baru ketika diganggu, nah Islam itu, Muslim itu seperti lebah. Kalau nempel di dahan tidak patah, kalau makan yang baik-baik, ketika mengeluarkan, dia mengeluarkan madu yang bermanfaat. Tetapi kalau diganggu, dia akan kejar orang yang mengganggu. Ya. Penjelasan tanggung jawab yang amat penting oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jadi ini Nabi pengen tahu betul, benar nggak kalian ini sudah siap menerima konsekuensi sebagai Muslim, konsekuensi menerima aku pindah ke tempatmu. Nah, Nabi waktu itu tidak sendirian. Beliau mengajak pamannya, masih kafir, Abbas bin Abdul Muthalib. Anak pamannya, Abbas Abdul Muthalib itu, pamannya. Jadi Abbas itu adik dari Abdullah. Abbas bin Abdul Muthalib, jadi Abdullah itu ayahnya Rasulullah SAW, Abbas itu adiknya, dari Abdullah, jadi paman, ya, paman. Orang Arab punya slogan, ya, slogannya orang Arab, unsur akhaka zaliman aw madluman, bantulah saudaramu ketika ia dizalimi atau ketika menzalimi. Artinya, pokoknya saudaramu bantu. Ya, itu orang Arab. Nah, ketika Islam datang,
tidak dihapus tapi dirubah artinya. Orang Arab, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau membantu orang yang dizalimi jelas. Nah, bagaimana kita membantu orang yang menzalimi? Kata Nabi, kalau dulu kalian bantu, pokoknya bantu menzalimi. Kalau sekarang bantulah agar ia jangan melakukan kezaliman. Di Mekah tahun ke-10 kenabian yang disebut dengan Amul Huzni, itu Nabi SAW diboikot oleh seluruh kaum Quraisy. Yang diboikot bukan hanya Nabi, tapi semua Bani Hashim. Jadi yang masih musyrik pun Abbas masih musyrik, kemudian saudara-saudaranya yang masih musyrik, itu semua nggak boleh jual beli sama orang Quraisy. Dan mereka siap menerima itu. Karena solidaritas Arab itu sangat kuat sampai hari ini. Sampai hari ini di Yaman, pemerintah itu nggak bisa ngalahkan kabilah-kabilah. Di Irak juga gitu. Raja-raja kecil itu, ya, kepala suku, gubernur kalah. Ya. Karena saking kuatnya suku-suku di Arab itu sudah menjadi tradisi. Kalau di Jawa kan nggak ada marga-marga, yang ada marga satwa, ya, margarin. Ya. Di Arab itu sampai 7 turunan ke atas mereka hafal, karena kebiasaan orang Arab namanya nggak panjang. Ahmad, Muhammad, Ahmad lagi. Ya, balik gitu aja. Jadi enggak baru kemudian terakhir Al-Qadiri, As-Saqaf, kayak gitu. Tapi namanya enggak sampai, kalau kita kan kalau enggak 3 nama enggak lengkap. Ya. Kalau sana cuma satu nama saja, jadi gampang menghafalnya. Maka gitu. Nah, ini pamannya diajak. Di hari yang dijanjikan pada mereka dan setelah sepertiga malam pertama telah lewat, sekitar jam 10 malam, mereka keluar dari kemah-kemah mereka dengan cara menyusup dan sembunyi-sembunyi karena khawatir rencana mereka terbongkar. Mereka kemudian menuju Bukit Aqabah sambil menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian beliau SAW dan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib datang menemui mereka. Ketika itu Abbas belum masuk Islam. Dia datang hanya untuk mengawasi dan menjaga keselamatan keponakannya. Dialah orang pertama yang berbicara. Jadi aib kalau sampai keluarga tidak bisa melindungi keluarganya. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa yang namanya Hilful Fudul itu sebuah peperangan di mana Nabi terlibat, masih kecil waktu itu, dapat bagian ngumpulkan anak panah. Nah, beliau memuji di situ karena kerukunan keluarga menghadapi kezaliman orang, mereka sepakat membantu yang terzalimi. Malu kalau sampai ada orang yang terzalimi, keluarga Bani Hashim tidak melindungi. Nah, itu sudah menjadi tradisi orang Arab. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, mengatakan, kebiasaan seperti ini harus dilanjutkan dalam Islam. Nah, di Bai'ah Aqabah kedua, beliau ingin meyakinkan bahwa orang Madinah akan mendukung beliau. Abbas bin Abdul Muthalib berkata, "Hai kaum Khazraj," karena yang datang dari kaum Aus cuma sedikit, cuma 3 kalau nggak salah. Sebagian besar Khazraj. Ya, hai orang Madinah, sesungguhnya Muhammad adalah dari golongan kami, sebagaimana yang kalian ketahui. Kami telah menjaganya dari ancaman kaum kami. Jadi 13 tahun di Mekah itu kami yang melindungi. Lah ini sekarang orang Islam dengan orang Islam kok tidak ada yang melindungi. Ini orang kafir, musyrik, tidak mau menerima agama Muhammad, tapi melindungi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena pelindungan mereka, Nabi mungkin sudah dibunuh dari dulu-dulu. Karena Hamzah membela, Abbas membela. Ya. Begitu. Dia dalam kemuliaan di bawah ancaman kaumnya dan memiliki kekuatan yang menancap di negerinya.
Dia tidak suka kecuali meninggalkan kaumnya untuk pergi pada kalian dan bergabung dengan kalian. Jika kalian melihat diri kalian mampu menjaminnya dengan apa yang kalian janjikan kepadanya dan mampu melindungi dirinya dari orang-orang yang menentangnya, maka kalian dan apa yang akan kalian bawa menjadi tanggung jawab kalian terhadap semua itu. Jadi kalian dan keponakanku ini tanggung jawab kalian. Ya. Jika kalian melihat diri kalian akan menyerahkan dan menelantarkannya setelah dia keluar dari kota ini menuju kota kalian, maka sekarang juga tinggalkan dia. Ya. Jadi kalau kalian akan bawa keponakanku ini, lindungi dia sebagaimana kami melindungi selama ini. Itu solidaritas orang Arab kayak begitu. Jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu gambarannya bukan orang-orang primitif. Mereka disebut jahiliyah kala menolak kebenaran, tapi pantang bagi mereka berbohong. Ketika Abu Sufyan datang ke Syam, dipanggil sama Heraklius. Heraklius itu kaisarnya Romawi. Ditanya, betulkah ada orang di tempatmu yang mengaku menjadi nabi? Betul. Tolong ceritakan sifatnya. Ada dalam Sahih Bukhari. Diceritakan semua sifatnya dan ditanya oleh Heraklius, apakah banyak budak-budak yang menjadi pengikutnya? Iya. Apakah banyak orang miskin yang menjadi pengikutnya? Iya. Apakah dia dari bangsawan? Iya, dan seterusnya. Abu Sufyan tidak bohong. Di akhir kalimat, ya, demi Allah. Jadi orang Arab itu kalau bersumpah ya wallahi. Orang Kristennya wallahi insya Allah lebih fasih daripada kita. Yang bilang Allah itu kan selain orang Arab. Orang Arab bilang Allah walaupun dia Kristen. Insya Allah. Alhamdulillah. Bukan haleluya. Alhamdulillah itu haleluya dalam bahasa Arab. Puji Tuhan kan. Alhamdulillah. Betul. Mereka bilang alhamdulillah. Saya ketemu sama orang-orang Libanon, alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Itu kalimat-kalimat yang turun-temurun. Wallahi, demi Allah, kata Heraklius. Seandainya ia ada di hadapanku, akan aku basuh kakinya. Dia adalah nabi yang dijanjikan. Itu Kaisar Heraklius ngomong kayak begitu. Tapi kemudian sama penasihatnya, jangan kalau kamu sampai masuk Islam, hilang kekuasaanmu dan sebagainya. Tapi dalam Sahih Bukhari disebutkan. Nah, Abu Sufyan jujur ngomong, nggak kemudian menjelek-jelekan Nabi, karena pantang bagi seorang bangsawan berbohong. Nah, ketika sebelum berperang mereka ketemu dulu, ada perjanjian. Ya. Jadi nggak kayak sekarang main tikam dari belakang, nggak ada itu. Ya. Peristiwa penikaman dari belakang terjadi justru oleh orang Islam yang melakukannya. Namanya Muhammad bin Maslamah yang menikam dari belakang Ka'ab bin Ashraf, penghina Nabi SAW. Ya. Wah, orang Yahudi protes. Adab apa yang kamu ajarkan Muhammad? Kami ini orang Arab ini nggak pernah mengenal cara membunuh dari belakang seperti itu. Dan kamu izinkan anak buahmu untuk membunuh dengan cara yang licik dan pengecut. Apa jawab Nabi? Innahu law qarra mithla ma qarra haula. Seandainya ia diam, tidak bereaksi ketika orang Mekah kalah seperti orang-orang lain, maka kami tidak akan melakukan itu. Akan tetapi Ka'ab bin Ashraf menerima kekalahan ini dengan cara menghujat dengan syair. Maka kematian itu pantas baginya. Siapa saja yang berani menghina Islam setelah ini, tidak ada kata lain selain pedang. Itu jawab Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Arab itu pantang membunuh lawan dari belakang, harus hadap-hadapan. Dan orang pertama melakukan seperti itu justru orang Islam. Saking jengkelnya dengan penghinaan kepada Nabi.
Antum tahu bagaimana penghinaannya? Syair. Ya. Sungguh hidup berkalang tanah lebih aku senangi daripada hidup di atas tanah dalam kehinaan ini. Cuma gitu saja. Itu sudah dianggap menghina. Kenapa? Karena dia marah orang Quraisy kalah. Ketika perang Badar, harapannya Nabi Muhammad dan pasukannya kalah sehingga Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Rupanya malah menang. Akhirnya dia bikin syair seperti itu. Syair cuman kayak begitu. Gimana kira-kira kalau orang sekarang yang menghina Nabi? Sudah lebih parah lagi. Adi Armando, sudah bukan lagi. Apalagi Abu Janda, sudah habis. Ini orang kafir ngomong, sungguh hidup berkalang tanah, mati maksudnya. Lebih aku senangi daripada hidup tapi dalam kehinaan. Karena kalah melawan umat Islam. Itu sudah dikatakan, Nabi langsung berdiri. Habis sholat berdiri. Man li Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu qad adallah wa rasulah. Siapa yang berani mengeksekusi Ka'b bin Ashraf? Sesungguhnya ia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Hanya kalimat seperti itu loh. Ya. Apalagi sampai menghina kalimat-kalimat yang Masya Allah. Berdiri Muhammad Maslama, ana ya Rasulullah, anak muda. Ya. Anak muda lagi, umur 18 kalau nggak 20 tahun. Jadi pemuda itu memang luar biasa dalam Islam. Saya lanjutkan. Setelah mendengar pernyataan Abbas bin Abdul Muttalib, rombongan dari Yathrib berkata kepadanya, kami mendengar apa yang telah kamu katakan. Kemudian mereka berpaling kepada Rasulullah SAW seraya berkata, bicaralah wahai Rasulullah, lalu ambillah apa yang kamu sukai untuk dirimu dan Rabbmu. Lanjut mereka. Lihat, ambil apa? Harta kami, silahkan kau ambil. Maka orang Ansor itu disebut Ansor karena semua disiapkan untuk menolong Nabi. Ansor itu jamak dari Nasr. Nasir, penolong. Ansor orang-orang yang siap menolong. Menolong muhajir. Setelah membaca beberapa ayat Al-Quran untuk memompas semangat dan kecintaan mereka pada Islam, Rasulullah SAW menjawab, saya membaiat kalian untuk melindungi saya sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak kalian dari sesuatu itu, dari ancaman itu. Ya. Jadi kalau kalian lindungi anak kalian dengan nyawa kalian, maka kalian harus bersumpah, lindungi aku dengan nyawa kalian. Jadi bukan kalah Nabi hijrah itu. Ya, sudah dapat kekuatan yang lebih hebat dibandingkan yang di Mekah. Karena di Mekah beliau tidak mendapatkan dukungan yang maksimal. Ya, sementara di Madinah, ya, pemuka kaum Madinah sudah mendukung orang-orang Khazraj dan Aus. Ya. Lalu Al-Barra mengulurkan tangan dan memberikan baiatnya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, kami membaiatmu wahai Rasulullah SAW. Demi Allah, kami adalah anak-anak perang dan penduduk yang berada di kancah peperangan. Kami mewarisinya dari orang-orang besar dan dari orang-orang besar. Orang Ansar itu hobinya perang. Orang Khazraj dan Aus tiap tahun kumpul di lapangan untuk perang. Jadi dua suku ini nggak pernah rukun. Perang suku itu tiap tahun ada. Baru ketika Islam datang, mereka berhenti berperang. Suatu hari ada orang Yahudi ngompor-ngomporin. Dia ngomporin ke Khazraj. Begini-begini, diangkat-angkat dulu bapak-bapaknya. Yang ke Aus juga demikian. Akhirnya hampir berperang. Nabi mendengar itu langsung turun ayat. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alaha baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Seketika itu mereka berangkulan. Jadi pernah terjadi Khazraj dan Aus itu hampir kembali perang saudara. Ini kayak kebanggaan kayak kalau di mana di Jakarta tawuran itu loh. Itu bukan anak muda yang tawuran. Satu suku Khazraj dengan suku
Aus, tiap tahun mereka perang di lapangan di Madinah. Itu. Tapi tidak ada kemudian ketemu di pasar bunuh begitu, enggak. Jadi perang ya ketika ada depan, habis itu sudah. Antum bisa bayangkan bagaimana peradaban mereka. Kalau kita kan kalah di depan, main belakang. Sehingga sepanjang tahun nggak merasa aman. Mereka tiap tahun perang tapi nggak kemudian tunggu nanti kalau kamu lengah. Nggak begitu. Jadi ada waktunya untuk perang. Ada waktunya untuk damai. Bayangkan. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bagaimana orang Arab itu justru punya adab bahkan dalam peperangan. Ada waktunya, stop, saya nolong-nolong dulu. Yuk, stop, gitu. Kita stop. Udah jam segini, gitu. Jadi ada waktunya, kalau sudah mulai matahari terbenam, itu nggak boleh lanjutkan perang. Harus stop, besok lanjutkan lagi. Nah, orang modern sekarang justru nunggu gelap. Tidur baru disergap. Itu bukan adab orang Arab dalam berperang. Harus musuhnya sadar. Siap berperang, baru. Begitu. Makanya perang antara Khazraj dan Aus itu mereka di luar hari peperangan, ya sudah, berdagang biasa. Tapi nanti, loh kok bisa kayak begitu coba? Bisa dibayangkan ya. Nah kalau kita kan enggak, sudah musuhan terus. Ya. Namun belum menyelesaikan pernyataannya, Al-Barra sudah disela oleh Abul Haytham bin At-Tayyahan dengan mengatakan, ya Rasulullah, di antara kami dan orang-orang Yahudi ada tali perjanjian. Kami berniat memutuskannya. Jika kami melakukan itu, kemudian Allah memenangkanmu, apakah engkau akan kembali kepada kaummu dan meninggalkan kami? Jadi ada perjanjian, ya perjanjian yang mereka sering mengkhianati, kemudian ini mau diputuskan. Nah, sahabatnya bertanya, orang Ansor ini, kalau nanti kali engkau menang, apakah engkau akan balik ke Mekah? Lalu kami akan ditikam oleh orang-orang Yahudi. Nah, sambil tersenyum Rasulullah SAW menjawab, balid dama wal hadma al hadma. Ana minkum wa antum minni. Uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Ini janji Nabi. Dan ini janji kita kepada saudara kita. Janji Indonesia kepada Palestina. Janji Palestina kepada Indonesia. Seperti ini. Ini namanya saudara. Ini namanya muhajir dengan ansor. Kalimat ini yang harus kita patrikan dalam diri kita. Ya. Jadi bukan Palestina itu orang jauh. Yang jauh saja kita tolong, apalagi yang dekat. Biasanya yang ngomong kayak gitu, pelit. Ya. Ngapain nolong yang jauh-jauh, yang dekat aja ada. Yang jauh saja ditolong, apalagi yang dekat. Ya, kita spare-nya banyak Pak, nggak kayak kente kan gitu ya. Bansos saja disunat ya. Ya Pak. Tidak mungkin terjadi. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Bahkan darah dibalas darah. Pukulan dibalas pukulan. Sesungguhnya aku bagian dari kalian. Nih Nabi mengatakan, aku bagian dari kalian. Bukan kalian bagian dariku dulu. Aku bagian dari kalian. Kalian bagian dariku. Pemimpin gitu. Ya. Bukan INT apa? Ya enggak tahu kok nanya saya apa itu? INTKS ya. Aku akan memerangi yang berperang melawan kalian dan berdamai dengan orang yang berdamai dengan kalian. Pada waktu perdamaian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu yang menyalahi perjanjian bukan Quraisy, bukan Madinah, bukan. Tapi Bani Najjar menerang Bani, saya lupa yang satunya. Jadi orang kafir sama orang kafir, orang musyrik, satu kaum mendukung Mekah.
Satu kaum ikut perjanjian mendukung Madinah. Nah, yang Mekah ini nyerang yang sama-sama musyrik tapi mendukung Madinah. Jadi yang melanggar perjanjian Hudaybiyah itu bukan orang Quraisy, juga bukan orang Muslim, tetapi aliansinya Quraisy melawan aliansinya Muslim. Mereka sama-sama musyrik, itu perjanjian batal. Dan Nabi mengatakan perjanjian batal karena aliansimu menyerang aliansiku. Padahal mereka sama-sama musyrik. Ini harus dipahami bahwa Nabi pun beraliansi dengan orang musyrik. Daripada mereka gabung sama PDI kan mendingan gabung sama Demokrat. Ya. Sama-sama ada koruptornya, tapi kan ini lebih sedikit gitu lah. Dalam dakwah harus begitu. Ya. Apalagi ikut partai yang lebih bagus gitu loh. Sama-sama jelek, pilih yang lebih sedikit kejelekannya. Nah, kalau sama-sama jelek kan gitu. Kalau apalagi ada yang bagus. Ya. Jadi Nabi pun mengajarkan, ya, musuh yang tidak memusuhimu, rangkul mereka. Supaya kamu nggak tambah musuh. Bukan malah, wih kamu kan musuh, sana bareng sana. Saya sendirian nggak apa-apa lah, habis kita. Makanya umat Islam harus punya strategi seperti itu. Ada preman, rangkul. Daripada mereka dibawa orang-orang yang nggak karuan, ya kita yang rangkul. Ya preman kok, ya namanya preman ya. Yang penting nggak mabuk. Oh, tapi nggak mau salat. Yang penting nggak mabuk dulu nggak apa-apa. Yang penting tidak melakukan kejahatan, belum melakukan kebaikan nggak apa-apa kan gitu. Jadi prioritasnya itu begitu. Jangan langsung tiba-tiba suruh sholat. Orang yang nggak pernah sholat, nginjak masjid itu keder. Bener. Jangankan masjid, mau ke toilet, keder nggak berani. Kenapa? Karena merasa dirinya kotor. Dan itu yang ngomong teman-teman saya dulu yang bertobat. Dulu mereka Islam, kemudian lama meninggalkan. Ketika mau masuk masjid itu seakan-akan semua mata melihat ke dia. Ya. Itu yang terjadi juga dengan Ka'ab bin Malik. 40 hari 40 malam beliau dikucilkan oleh Rasulullah dan sahabat. Begitu beliau dipanggil Nabi, diberikan kabar gembira bahwa taubatnya diterima, beliau masuk itu takut. Lalu Talha bin Ubaidillah berdiri merangkul dan mengajak menemui Nabi. Ka'ab bin Malik mengatakan, sungguh aku tidak akan pernah lupakan sikap Talha yang menyambutku. Jadi hari itu dia merasa nggak punya muka untuk bertemu dengan kaum muslimin. Kok ada yang mau berdiri dan menyambut. Nah, jadi cara kita berdakwah memang kalau kita lihat Nabi bagaimana ada Sumamah. Sumamah itu orang kafir yang mimpinya pun membunuh Nabi. Nah, itu ketangkep sama Nabi cuma diikat di tiang masjid 3 hari 3 malam. Apa perintah Nabi? Wahai para sahabat, kalian yang punya makanan paling enak bawa ke sini. Hidangkan buat Sumamah. Di 3 hari 3 malam itu Sumamah nggak disentuh sedikit pun, dikasih makanan, dijamu dengan penuh seperti tamu, cuma kakinya diikat. Supaya dia lihat gimana tuh orang Islam 3 hari 3 malam. Begitu malam keempat dilepas, nah sana pergi. Pergi Sumamah sampai di luar Madinah, dia mikir, iya ya, kalau mereka mau bunuh saya bisa mati saat itu juga. Akhirnya Allah berikan hidayah. Dia langsung nyari sumur, dia mandi. Karena merasa kotor. Balik ke Madinah, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Cuma 3 hari 3 malam diikat di tiang masjid. Ya kalau mau BAB pasti ya. Tapi ketika dia tidak ada keperluan, lihat bagaimana umat Islam terpesona. Padahal dia orang yang paling keras di Jazirah Arab untuk membunuh Nabi dan sahabatnya. Bahkan 10 orang sahabat sudah terbunuh.
di tangannya. Dia orang nyegat di jalan itu. Dia dan rombongannya. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat akhlak ya, Nabi SAW. Memastikan beban tanggung jawab bai'ah. Orang-orang Yathrib pun bersemangat untuk berbaiat. Salah seorang dari mereka memberikan baiat. Namun Abbas bin Ubadah segera berdiri dan berkata, wahai kaum Khazraj. Kaum Khazraj itu karena sebagian besar Khazraj, ada Aus juga. Apakah kalian menyadari tentang makna pemberian baiat pada laki-laki ini? Sesungguhnya kamu berbaiat dengan beliau untuk memerangi orang-orang berkulit merah atau yang berkulit hitam. Sekiranya dalam perjuangan ini menyebabkan harta kalian akan habis, tak tersisa, pembesar-pembesar kalian mati semuanya, lalu kalian akan serahkan laki ini, maka dari sekarang ini tak usah kamu berbaiat, karena demi Allah, ini adalah sebesar-besar kehinaan di dunia dan di akhirat. Nah, kira-kira Nabi mendengar kalimat kayak gini, mantep nggak untuk berangkat ke Madinah? Mantap sekali. Bahkan harta nyawa pun akan dikorbankan. Sementara di Mekah nggak dapat itu. Ya. Beliau saksikan Ammar bin Yasir disiksa sampai meninggal, Sumayyah bahkan terbunuh dengan cara yang sangat keji. Ya. Maaf Yasir, bukan Ammar bin Yasir. Yasir meninggal, Sumayyah meninggal, Ammar sampai terpaksa menghina Nabi karena saking nggak kuat dengan siksaan. Bilal diperlakukan seperti itu karena beliau masih dalam keadaan lemah. Nah, ketika tahun ke-13 itu telah turun surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan ya, orang-orang yang diperangi itu untuk membalas karena mereka terzalimi. Jadi Nabi sudah diizinkan untuk membalas di Mekah. Tapi beliau tidak hanya pengen syahid. Beliau lebih pengen menang. Catat ini. Berjihad itu bukan hanya untuk mati syahid. Tapi untuk menang. Kalau mati bonusnya syahid. Begitu. Itu prinsip umat Islam di perang kemerdekaan. Merdeka atau mati. Siapa yang punya kayak begini? Islam. Nah ini pas Agustus kan. Nah kok tiba-tiba umat Islam dituduh orang yang paling tidak toleransi. Yang berjuang itu siapa? Bung Tomo sampai bilang, kalau tidak ada takbir, saya tidak tahu dengan kalimat apa mengobarkan semangat para santri arek-arek Surabaya. Itu santri arek-arek Surabaya itu. Ya. Silakan nanti dibuka di Google. Yang kemudian menjadi Hari Santri. Tanggal 22 Oktober kalau nggak salah ya. Hari Santri itu ada resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Ditandatangani Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Poin 1. Berperang melawan Belanda adalah jihad. Hukumnya fardu ain. Fardu ain. Kayak sholat, tidak boleh, tidak semua harus berangkat. Yang kedua, siapa saja yang mati di dalam jihad ini, mati syahid. Langsung beliau jelaskan. Yang ketiga, siapa saja yang membantu Belanda, ya, maka ia telah, kalau nggak salah dia boleh dihukum mati kalau nggak salah. Jadi beliau sudah resolusinya begitu. Jadi haram hukumnya membantu Belanda. Itu fatwa dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari diminta oleh Bung Tomo. Lalu disiarkan di radio dan terjadilah peristiwa 10 November. Itu dari tanggal 22 Oktober sudah dipersiapkan. Nah, bayangkan dalam 2 hari 2 jenderal mati. Jenderal Malabay mati kan? Itu pukulan yang sangat luar biasa. Perang sampai jenderalnya mati itu luar biasa. Satu jenderal nilainya bisa 10.000 prajurit kok. Ya. Itu mati 2 orang. Menyerahlah. Ya. Saya lanjutkan.
Tetapi sekiranya kamu berupaya menunaikan janji kamu itu kepadanya, tepat seperti mana kamu suarakan, itu hingga walaupun kamu kehabisan harta dan kehilangan pembesar-pembesar kamu, maka terimalah beliau ini, karena itu adalah kemuliaan di dunia dan akhirat. Mereka menjawab, sesungguhnya kami akan mengambilnya dengan resiko musnahnya harta benda dan terbunuhnya tokoh-tokoh kami. Jadi perjanjiannya sudah kayak begitu, siap membela Nabi, hidup atau mati. Nah, kemudian mereka berpaling kepada Rasulullah dan berkata, sallallahu, wahai Rasulullah, jika kami memenuhi kamu dengan taruhan itu, maka apa imbalan bagi kami? Jawab Nabi cuma satu, al-jannah, surga. Sudah. Jadi jangan pernah berharap dalam perjuangan kok pengen kaya. Bahkan nyawa pun Nabi tidak menjanjikan kamu jadi gubernur nanti kalau menang. Kamu jadi enggak. Janji Nabi cuma satu, surga. Bayangkan, enggak kelihatan surga itu. Bagaimana mengorbankan harta segini banyak untuk sesuatu yang enggak kelihatan. Karena Nabi tidak pernah menjanjikan dunia kepada kita. Pernah ada Nabi janjikan dunia, barang siapa yang sholatnya tahajud khusyuk maka dia akan naik jabatan? Tidak ada. Itu bonus saja. Kemudahan itu bonus saja. Ya. Maka kalau orang pikirannya akhirat, sudah dunia lewat. Hatinya tenang. Ya. Bayangkan, satu kaum siap membela Nabi, janji Nabi, surga. Ternyata jawaban itu justru sangat menenangkan mereka. Mereka cepat-cepat ingin berbaiat. Nah poinnya, satu. Dari Ubadah bin Samit beliau berkata, kami membaiat Rasulullah SAW untuk tetap mendengar dan taat kepada beliau. Dalam kemudahan, kegembiraan, juga dalam kesulitan dan musibah yang menimpa kami. Kami tidak akan mencabut kepemimpinan dari yang berhak atasnya. Kami akan berkata benar dimanapun kami berada di jalan Allah. Kami tidak takut celaan orang yang mencela. Kalimat terakhir ini, hari ini sangat relevan. Perjuangan itu banyak buzzer yang akan nyerang. Ya, coba kita lihat bagaimana hari ini menyampaikan kebenaran itu menjadi sulit. Kenapa? Karena banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang mencela. Ternyata serangan terberat bagi kaum muslimin bukan fisik, tapi mental, pemikiran. Coba, dibilang ini, dibilang itu, Islam itu kolot, Islam itu ya. Cadar itu teroris, sekarang sedunia pakai cadar semua. Teroris semua ya. Ya, Allah balikkan, siapa yang berani nggak pakai cadar hari ini? Walaupun bentuknya kayak masker. Coba. Iya kan, dibilang teroris, semua jadi teroris tuh. Diteror sama corona. Orang masih ngomong cadar teroris di saat wajib pakai masker. Jangan-jangan dia nggak datang waktu pembagian otak. Iya, masih masalahkan cadar sementara pakai masker wajib. Ini kan orang. Bagaimana Allah SWT, ya, Nabi sudah sampaikan, jangan takut celaan orang yang mencela. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Nah hari ini sangat nampak sekali. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Jabir secara terperinci. Kata Jabir, wahai Rasulullah, di atas apakah kami berbaiat dengan engkau? Jawab Rasulullah, kamu berbaiat untuk satu, mendengar dan taat dalam keadaan suka maupun duka. Dua, berinfak semasa susah dan senang. Jadi infak itu di awal sudah dijanjikan. Kamu wajib infak. Karena perjuangan tanpa infak tidak akan bisa. Kalau harta yang masih bisa dicari aja berat, apalagi nyawa. Maka jihad itu bil amwal wal anfus, dengan harta dan nyawa. Nah, itu sudah disumpah, kamu siap
berinfak dalam keadaan susah maupun senang, ya. Mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang dari kemungkaran. 4, menyatakan kebenaran jalan Allah tanpa mempedulikan cacian orang-orang yang mencela. Tegar. Ya. 5, menolong dan mendukungku setibanya aku di Yathrib nanti, serta membelaku sebagaimana kalian membela diri dan anak istri kalian, sebagai balasannya adalah surga Allah di akhirat nanti. Ya. Jadi ini fakta perjanjian, kesepakatan Nabi. Aku akan menuju kota kalian, tapi 5 hal ini harus dipenuhi. Dari sini kita bisa lihat kesiapan Nabi untuk pindah ke Madinah. Bukan orang yang terusir, yang kemudian lemah, nggak punya tujuan. Ya. Memang diusir, tetapi sudah punya kesiapan untuk pindah. Ini perlu kita pahami ya. Nah, setelah selesai mereka berbaiat, tangannya dipegang semuanya, megang tangan Nabi SAW, dibaiat ya. Lalu kemudian Nabi menunjuk 12 pemimpin kelompok. Nah, ini sama seperti 12 pendukungnya Isa Ibnu Maryam, Nabi Isa, 12 kepala-kepala suku Bani Israel. Nabi Musa itu sukunya ada 12. Nah, ini Nabi tunjuk 12 orang. Pokoknya 12 dari kalian yang akan bertanggung jawab. Ya. Apa-apapun yang terjadi. Selesai mereka mengucapkan baiat, beliau berkata, ajukanlah kepadaku 12 orang pemimpin di antara kalian agar mereka menjadi penanggung jawab segala urusan di tiap kaum mereka. Jadi langsung ditunjuk 12 orang. Mereka kemudian memilih 9 tokoh dari suku Khazraj dan 3 tokoh dari suku Aus. Ini suku utama di Madinah. Ada yang Yahudi dan Nasrani, tapi yang Muslim ini dipilih. 9 orang dari Khazraj, 3 dari Aus. Kalian adalah tokoh-tokoh yang bertanggung jawab terhadap kaum kalian tentang apa yang terjadi pada diri mereka. Kata Nabi SAW, tanggung jawab kalian seperti tanggung jawab kaum Hawariyin kepada Isa bin Maryam. Sementara aku penanggung jawab kaumku. Ya, kami paham. Jadi Nabi, aku yang bertanggung jawab kepada Muhajirin. Ya, kalian 12 orang tanggung jawab Ansor. Nah, jadi persiapannya sudah sangat kuat. Bahkan komandan-komandan lapangan sudah dipilih, disumpah semuanya. Ibarat kata hari itu Nabi berangkat ke Madinah pun sudah siap. Namun Nabi SAW adalah seorang yang sangat taat kepada Allah. Kalau belum ada perintah tidak akan beliau laksanakan, beliau tunggu. Nah, ini ada 12 nakib, ya saya tidak baca. Tapi mereka adalah tokoh-tokoh kaum yang kalau mereka bilang A semua. Nah, siapa yang melakukan pendekatan seperti ini? Ya, tadi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Anak muda. Ya. Mus'ab bin Umair ini orang yang paling rapi. Ketika perang Uhud, beliau wafat, kata Nabi nangis. Wahai Mus'ab. Beliau ngomong kepada jenazah Mus'ab. Wahai Mus'ab, kami tahu kamu ini di Mekah dulu pemuda yang paling kaya, paling rapi. Dan hari ini engkau menghadap Rabbmu, kain yang buat nutupi kepalamu, kalau buat nutupi kepalamu, kakimu kelihatan. Jadi sebelum dimakamkan, beliau kan mau pakai kain kan. Nah, kalau buat nutup kepala, kakinya kelihatan. Buat nutup kaki, kepalanya kelihatan. Akhirnya ditutupi pakai rumput dan jerami. Coba. Sahabat cuma punya kain satu ketika dikuburkan. Mus'ab bin Umair. Padahal dia orang pemuda yang paling kaya di Mekah. Ditinggalkan semuanya demi Islam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana besarnya
harapan Nabi yang di Mekah siap mendukung Nabi untuk berangkat, yang di Madinah siap menerima orang yang akan berangkat. Sampai di Madinah, kalian aku persaudarakan. Ya. Kamu jadi saudara ini, kamu adalah saudara ini. Nah, sampai hadis sahih, ada seorang muhajir, orang Mekah yang belum punya istri. Sementara yang orang Madinah punya istri 2. Dia bilang, kamu pilih mana yang lebih kamu sukai dari istriku, yang 2 ini. Aku ceraikan, kau ambil istri. Nah, Abdurrahman bin Auf sampai ambil setengah hartaku. Saudaranya dari Ansor. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak. Saya enggak perlu. Dullanis suq, tunjukkan di mana tempatnya pasar. Nah, jadi begitu. Sampai seperti itu. Abu Ayyub Al-Ansari, dia tunggu Nabi. Ya Nabi, tinggallah di rumahku, semua berebut. Kata Nabi, aku tinggal di mana unta ini berhenti. Dia berhenti di tempat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat yang paling akhir meninggal. Beliau wafat di Konstantinopel. Ya. Nah, ini bagaimana Nabi disambut di Madinah. Semua ya menyambut. Semua ingin memberikan kontribusi buat Islam. Imam Ibnu Ishaq berkata, ketika Allah telah memberi izin kepada Nabi SAW untuk berperang, Al-Hajj ayat 39, kemudian mengambil sumpah setia penduduk kota yang siap menjadi pendukung atau ansor Islam dan penolong perjuangan beliau SAW, maka beliau pun memerintahkan para sahabat beliau yang tinggal di kota Mekah untuk hijrah menuju Yathrib, hijrah menuju Madinah. Berkumpul dengan saudara-saudara kaum Ansor di sana. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan saudara-saudara untuk kalian dan sebuah negeri yang aman untuk kalian tinggal di sana. Mereka pun berbondong-bondong hijrah ke Madinah, sedangkan beliau SAW masih tetap di Mekah menunggu perintah dari Allah untuk berangkat menuju Madinah. Jadi semua berangkat semua. Ini yang saya tulis kuning ini, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan saudara-saudara untuk kalian dan sebuah negeri yang aman untuk kalian tinggal. Jadi Nabi tidak ceroboh memerintahkan orang Mekah, walaupun di Mekah betul-betul sempit kehidupan, tapi sebelum ada tempat lain jangan disuruh pindah dulu. Nah, sebagian mereka sudah ada yang hijrah. Kemana? Ke Habasyah. Nabi sampaikan, sesungguhnya di Habasyah ada seorang raja yang baik. Datanglah ke sana, ia akan melindungi kalian. Jadi Nabi pastikan dulu, sahabat-sahabat diterima. Itu ikhtiar seorang Nabi yang pasti ditolong. Jadi enggak, hijrah pun ada stepnya ya. Jadi jangan terlalu khawatir untuk hijrah. Ya. Boleh pelan-pelan, cepat lebih baik. Tapi jangan kemudian korbankan yang lain sehingga nggak kuat, nggak siap umpamanya. Istri belum siap, anak belum siap, jangan paksa mereka. Siapkan dulu kehidupan yang menjamin mereka. Ya, hijrah. Ya, iman memang, tapi kadang-kadang kan namanya ya, keimanan kadang naik, kadang turun. Nah, bapaknya imannya naik, anaknya imannya turun. Nah, maka siapkan dulu. Nabi begitu. Ketika merintahkan, sesungguhnya di Mekah kalian di teror. Nah, di Habasyah ada seorang raja yang baik yang akan melindungi kalian. Pergilah ke sana. Maka mereka hijrah ke Habasyah. Ada 70 orang. Nah, ketika orang di Habasyah ini tahu bahwa Nabi hijrah ke Madinah, mereka minta izin untuk nyusul. Akhirnya mereka nyusul ke Madinah. Jadi hijrah itu pernah dilakukan Nabi sebelum hijrah di Madinah. Tapi bukan Nabi yang berangkat, sahabat-sahabat. Yaitu hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Hijrah pertama, 70-an orang. Ya. Itu dilindungi oleh rajanya, namanya Raja Najasyi. Setelah mendengar cerita dari
Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, tentang Islam, bagaimana Islam menghormati Isa alaihissalam dan Maryam ibunya binti Imran. Raja itu menangis terkesima dan mengatakan, ini agama yang benar. Dia masuk Islam. Tapi dia diem, tidak ada yang tahu kalau dia masuk Islam. Nah, ketika rombongan dari Habasyah ini pindah ke Madinah, kemudian tidak lama malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa Raja Najasyi meninggal. Maka orang-orang ini diajak untuk sholat ghaib. Itulah sholat ghaib pertama, yaitu sholat menyolati Raja Najasyi. Sahabat yang belum pernah ketemu Nabi, namanya Najasyi, seorang raja di Ethiopia, kulit hitam. Ya. Saya lanjutkan, keutamaan hijrah. Nah, hari ini peristiwa hijrah Rasulullah SAW memang telah berlalu dan tidak ada lagi hijrah yang memiliki keutamaan seperti para muhajirin. La hijrata ba'dal fath. Setelah kemenangan Fathu Makkah, Mekah ditaklukkan, tidak ada lagi hijrah yang pelakunya mendapatkan pahala sebesar orang-orang yang hijrah. Akan tetapi makna dan spirit hijrah harus tetap tertanam dalam jiwa kaum muslimin. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Taala, sedangkan orang Muslim adalah orang-orang yang orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Al muhajiru man hajara manahullah. Jadi orang yang hijrah itu yang hijrah, yang meninggalkan, yang pindah dari yang dilarang menuju yang dibolehkan. Hari ini kita bisa hijrah, tadi saya sebutkan. Dari pemarah menjadi pemurah, dari pendengki menjadi orang yang baik hati, dari orang pelit menjadi orang dermawan, malas jadi rajin, itu hijrah. Minadz-dzulumati ilan nur, itu hijrah. Ya. Hijrah adalah suatu keniscayaan, karena dalam diam tersimpan segala keburukan. Air yang menggenang akan mengundang berbagai banyak penyakit, berbagai macam penyakit. Jasad yang duduk terus-menerus akan mengundang banyak penyakit. Karena itulah kita diperintahkan untuk bergerak dan beraktivitas. Syekh Dr. Muhammad Al-Ghazali berkata, orang yang tidak bergerak adalah manusia yang mati. Ibarat pohon yang tak berbuah, para penganggur itu adalah manusia-manusia yang keberadaannya akan menghabiskan keberkahan. Maka kita harus bergerak, hijrah. Geraknya menuju yang lebih baik. Maka prinsip Nabi tentang hidup, tentang hari. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghbun. Orang yang hari ini sama dengan kemarin, orang yang rugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, mal'un, terlaknat. Jadi setiap hari adalah perbaikan. Setiap hari adalah perbaikan. Ada satu poin yang mudah-mudahan diingat oleh bapak-bapak dan ibu semua. Hari di mana Allah bukakan pintu taubat adalah hari terbaik sejak kita dilahirkan ibu kita. Itu diucapkan Rasulullah SAW ketika Ka'ab bin Malik datang 40 hari, 40 malam beliau dikucilkan karena tidak berangkat berjihad di perang Tabuk. Pada hari ke-40 beliau diampuni oleh Allah. Kemudian Nabi SAW memanggilnya. Nah, di depan pintu sudah ketakutan. Disambut Thalhah bin Ubaidillah. Dituntun menuju Nabi. Nabi berdiri dengan muka berseri-seri dan mengatakan, Abshir bi khairi ayyamin marra alaika mundhu an waladatka ummuka. Bergembiralah kamu wahai Ka'ab. Hari ini adalah hari terbaik semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Padahal Ka'ab bin Malik tidak pernah tidak ikut berjihad.
Padahal Ka'ab bin Malik orang yang paling, di antara yang paling banyak berinfak. Tapi semua hari-hari itu kalah baiknya dibandingkan hari ketika Allah menerima taubatnya. Kenapa? Ketika taubat diterima, seluruh dosa dihapuskan, diganti dengan pahala. Itu janji Allah SWT. Kalau engkau datang dengan sepenuh bumi dosa, lalu kau bertaubat kepada Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun, Allah gantikan dengan sepenuh isi bumi ampunan. Ya. Maka setan itu nggak mau lihat orang taubat, orang hijrah. Karena keutamaannya luar biasa. Mari kita lihat keutamaannya. Pertama, keluasan rezeki. Maka dibayang-bayangi, jangan kamu, ini sudah enak posisi ini. Ya. Surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, ya berpindah dari keburukan kepada kebaikan, dari kemalasan menuju rajin, ya. Dari sholat sendiri menjadi jamaah, begitu. Dari bodoh menjadi pandai belajar. Ya. Niscaya mereka akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, setan ganggu, enggak, nanti susah kamu. Ya. Itu. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kisah seorang Bani Israel, perampok yang membunuh 100 orang. Dia mau tobat, akhirnya dikasih tunjuk, kamu pergilah ke tempat sana itu. Ya. Akhirnya dia jalan, di tengah jalan dia mati. Nah, dia baru tobat dan baru mau memperbaiki diri. Di tengah jalan mati, malaikat mengatakan orang ini tempatnya di surga. Ada seorang sahabat namanya Usairam. Usairam ini keluarganya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair itu orang yang pertama, orang Madinah pertama masuk Islam. Tapi dia punya saudara namanya Usairam. Saya lupa depannya, namanya bin Thabit. Dia orang yang paling benci dengan Islam. Kerjaan sehari-hari mencela Nabi, mencela Islam. Itu tiap hari. Nah, pada waktu perang Uhud, Usairam ini sendirian di Madinah. Karena keluarganya semua keluar ke Madinah untuk perang Uhud. Dia pelongo-pelongo dia. Nggak ada orang. Akhirnya dia malu. Ya, lalu dia berangkat. Di tengah jalan beliau diberikan hidayah oleh Allah SWT. Lalu dia menemui Nabi. Ya Rasulullah, ujahid am muslim? Ya Rasulullah, saya berangkat berperang dulu atau saya masuk Islam dulu? Kata Nabi, bal tuslim, masuk Islam dulu. Lalu bersyahadat. Nah, kemudian setelah bersyahadat, belum melakukan apa-apa, belum wudhu, belum mandi, belum sholat apalagi. Dia bersyahadat di padang Uhud. Namanya Usairam, orang yang paling benci kepada Nabi, orang paling benci kepada Islam. Nah, dia masih malu, masih agak minder ya. Dia tutup pakai serban. Karena sudah diizinkan, dia langsung berangkat maju berperang. Nah, ketika perang Uhud selesai, para sahabat mencari yang terluka, yang wafat, yang syahid. Kaget Abu Hurairah menemukan, loh, kok ada Usairam di sini? Bukankah dia orang yang paling benci sama kita? Kok bisa di sini? Wahai Usairam, dia masih sekarat karena tertusuk belati. Wahai Usairam, kamu ngapain di sini? Dia bilang, karena saya membela Islam. Enggak percaya, tadi pagi masih ngajak Islam, kok tiba-tiba sekarang sekarat dengan alasan membela Islam. Sampai dia maka ditanyakan, benar, bukan karena kamu bela saudaramu?
Bukan. Setelah mengatakan itu, beliau wafat. Abu Hurairah menemui Nabi, ya Rasulullah, tadi aku dapati Usairam sekarat dan meninggal. Aku tanya dia, kenapa dia ada di sini? Dia mengatakan, ia melakukannya karena membela Islam. Ya Rasulullah, di manakah dia hari ini, saat ini? Kata Nabi, huwa fil jannah. Dia di surga. Hadis sahih. Abu Hurairah melongo. Di surga, dia udah nyari surga dari kemarin-kemarin. Di perang Uhud itu, sahabat mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, aku mencium bau surga di belakang bukit Uhud. Bau surga. Nah kok malah keduluan sama Usairam yang kemarin sore masih ngejek Islam. Abu Hurairah seakan tidak percaya, seakan. Dia percaya, tapi kayak mau memastikan. Ya Rasulullah, walam yasjud sajdatan. Ya Rasulullah, Usairam di surga. Dia belum pernah sekalipun sujud ya Rasulullah. Masa orang yang belum pernah sujud kok masuk surga kan gitu? Apa jawab Nabi? Naam, amila qalilan ujjira katsiran. Ya, amalnya sedikit, pahalanya banyak. Apa? Taubat kemudian berjuang. Nah, taubat inilah yang memompa semangat untuk perbaikan. Orang yang belum melakukan taubat dia akan takut, tapi yang sudah taubat ada semangat kuat. Maka mari kita bantu orang-orang untuk bertaubat. Diajak bertaubat. Karena menjadi bersih. Ya. Kita saja yang dengar ada orang yang taubat. Senangnya Masya Allah. Kita belikan Quran. Apalagi Allah. Ya. Nah ini. Jadi jangan khawatir. Allah akan janjikan hidup yang lapang. Rezeki yang berlimpah. Kalaupun belum berupa rezeki harta benda. Ketenangan jiwa. Kebersihan hati, lapang dada. Yang kedua, dihapuskan segala kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, hijrah dari kesalahan, seperti tidak punya dosa lagi. Nah, Allah perintahkan kita untuk optimis. Apa benar saya diampuni? Insya Allah diampuni. Masuk surga semua Allah nggak rugi. Diampuni apapun dosanya Allah nggak rugi. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Maka mari. Rasulullah SAW sabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada saudaranya menuju kebaikan, ia akan mendapatkan pahala persis seperti saudaranya itu. Ya. Maka salah satu yang membuat saya bersemangat untuk berdakwah itu gitu. Ya, ketika apa yang saya sampaikan diikuti orang, saya dapat pahala. Tapi dengan syarat saya ikut mengamalkan. Kalau cuma ngomong saja, nah, komputer juga bisa. Ya. Tentunya kan begitu. Aman ahsanu qaulan. Nah, tentunya setelah ngajak kita, gitu. Jadi jangan khawatir untuk ngajak, karena itu akan membuat kita bersemangat untuk mengamalkan. Ketiga, ditinggikan, derajatkan, dan diberikan kemenangan. Jadi hijrah itu sudah dijanjikan kemenangan. Maka Nabi untuk menjemput janji itu beliau berikhtiar yang maksimal. Nah, jadi jangan khawatir, insya Allah ini yang di PHK niatkan sekalian hijrah. Yang nganggur niatkan bismillah, ya, berpindah pada sesuatu yang lebih baik. Insya Allah. Bumi Allah luas, yang memberi rezeki sama. Ketika dulu kerja di pabrik A, sekarang nggak kerja, yang memberi rezeki masih maha pemberi rezeki. Huwar Razzaq, dzul quwwatil matin.
Surah Al-Adzariyat ayat 57, 58, 59 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki mereka ngasih sedikit pun rizki ataupun memberi makan aku. Ya. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Maka seorang muslim tidak usah khawatir. Karena yang kita sembah adalah pemberi rizki. Kita adalah Abdur Razzaq, hamba yang maha memberi rizki. Asalkan rizki jangan diartikan hanya uang. Sehat itu rizki. Ya, sehat itu rizki. Ya, Allah, saya sampaikan kembali terima kasih saya kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk membuka dua urat, dua otot jantung saya, satu masjid urunan. Ya, moga-moga jadi amal lah Pak semua. Itu cuma dua otot jantung, ada berapa ribu otot ini? Coba orang yang pecah pembuluh darah otaknya, satu saja mati. Dan untuk operasi ratusan juta. Berapa harga satu pembuluh darah yang pecah itu? Ya, bahkan nyawa pun bisa hilang. Itu rezeki, diberi sehat itu rezeki yang sangat luar biasa. Nah, tapi kalau rezeki hanya diartikan duit, nah sudah. Rezeki hanya diartikan harta benda, tidak. Ya, betapa banyak orang yang punya hartanya tapi nggak tenang pikirannya. Ya, dan harta itu nanti di akhirat akan ditanyakan oleh Allah SWT. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya. Jadi hijrah itu janjinya kemenangan. Ya. Hijrah itu dari yang buruk menjadi yang baik. Minadz-dzulumati ilan nur, janjinya kemenangan. Ya. Ini soal iman. Ya. Sekali lagi, Nabi bahkan kepada orang yang siap mengeluarkan hartanya, siap menyerahkan nyawanya, Nabi tidak janjikan jabatan. Nabi tidak janjikan tanah yang luas. Nabi tidak janjikan harta yang banyak. Nabi janjikan apa? Surga. Maka ketika kita berhijrah, jangan berharap duniawi. Berharaplah akhirat. Maka dunia akan disiapkan. Ya. Kalau kita ke Jakarta, pasti lewat mana sini yang tol. Ya, tapi kalau cuma mau ke ini mau ngasih contoh nggak paham daerahnya, repot ini. Ya, kalau mau ke Jawa pasti lewat Cikampek. Tapi kalau cuma mau ke Cikampek nggak bakal sampai Jawa. Kalau kita fokusnya akhirat, dunia pasti dijamin Allah SWT. Karena akhirat itu rumah kita, Bapak Ibu. Asal kita itu surga. Bapak kita Adam, ibu kita Hawa, rumahnya di surga. Jadi kalau kita nggak balik ke surga itu kesasar namanya. Kita itu balik, bukan mau pergi, balik. Jalannya sudah dikasih jalan. Nah, jalan hijrah ini jalan tercepat. Ditinggikan derajatnya, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Subhanallah. Kelima, diberikan tempat yang baik. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Ya. Jadi inilah 5 hal dari orang yang berhijrah. Oleh karena itu, kembali saya sampaikan, urusan dunia ini adalah urusan yang sudah dijamin oleh Allah SWT. Maka bersyukurlah kalau menerima lebih. Bersabarlah kalau mendapatkan yang kurang. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan seorang mukmin. Apabila ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Mendapatkan cobaan, ia bersabar. Bahkan ketika ia tertusuk duri, Allah berikan ampunan. Tertusuk duri
Itu Allah tidak mau zalim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Ayat ini yang saya jadikan sebagai motivasi saya dalam segala hal. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi kalian walaupun sebiji atom. Janji Allah. Tidak akan menzalimi walaupun sebiji atom. Sampai Nabi mengatakan, kamu tertusuk duri, ridho, dosanya diampuni. Apalagi sampai kena COVID. Sesek napas, ridho, surga. Kok enak banget? Ya, karena yang punya surga Allah, bukan kamu. Kalau kita yang punya, maunya buat kita saja. Kalau Allah seluruhnya. Kok gampang banget? Memang gampang bagi yang dimudahkan. Saya tanya, pohon apa yang paling cepat berbuah? Pukat. Tahu aja. Ya. Ya. Bocoran dari Pak RW ini, minta doanya mudah-mudahan. Kita ada tanah wakaf 4.000 meter, mau kita tanami alpukat untuk usaha pondok. Ya. Nah, terima kasih Pak RW bocorannya. Ya. Padi itu 6 bulan. Jangankan untuk tumbuh, untuk padi menjadi benih itu harus disisihkan dulu, betul ya? Disemai dulu, butuh waktu berhari-hari. Itu hanya untuk kita makan dalam waktu 10 menit, paling cepat. 20 menit suruh pergi loh. 20 menit sudah suruh pergi, ada PPKM. Butuh waktu 6 bulan, disemai dulu, 6 bulan, dipanen, digiling dan sebagainya. Butuh proses yang panjang, hanya untuk dimakan dalam waktu 5 menit sampai 10 menit. Itu urusan dunia, begitu sulit. Antum tahu bagaimana cara menanam pohon di surga? Antum baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Zar'an fil jannah, kata Nabi. 1 pohon kau tanam di surga. Bahkan yang ngambil cangkul belum nyampe. Itu yang ngomong sudah dapat 1 pohon di surga. Kayak gitu kok kita nggak masuk surga, kan kebangetan. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kok kita nggak dapat kaplingannya, itu kan yang kebangetan kita. Maka bersegeralah menuju surga Allah, berhijrahlah. Tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Ya. Insya Allah ini, jadi Allah itu saking pengennya kita masuk surga, sampai barang siapa yang mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 33 kali, ghufira lahu minadz dzambi wa ikana misla zabadil bahri. Dosanya diampuni walaupun sebanyak butiran pasir di pantai. Yang ngomong ini Rasulullah SAW. Percaya enggak? Percaya. Mustahil. Enggak. Kalau Allah mau, bahkan seluruh dosa diampuni, Allah tidak rugi. Tapi sedikit orang yang tahu. Coba, kalau tahu, kemudian hatinya dibuka, pasti segera istighfar dan bertaubat. Umar bin Khattab nangis, ketemu sama seorang pendeta, rahib. Umar nangis, pendeta ini kawan akrabnya di masa jahiliyah. Jalan nangis, pendeta ini bingung. Kenapa kamu nangis, wahai Ibnu Khattab? Wahai Umar. Dia membaca amilatun nasibah, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah. Ya. Tahukah kalian ya, hari ya, di mana neraka itu ghashiyah, menyala-nyala, ya, hari kiamat ya, di mana orang wajah semua tertunduk, amilatun nasibah. Yang tertunduk wajahnya ini adalah orang-orang yang banyak beramal tapi tidak bisa terhindar dari neraka. Contohnya kamu, kata Umar, kamu ini orang baik. Pendeta
orang baik, kamu ini orang baik, nolong orang segala macam, tapi amalmu sia-sia, kamu tetap di neraka. Kenapa? Karena kamu tidak masuk Islam. Kata Umar. Pendeta tadi melihat tangisnya Umar, yang dulu orang yang begitu ya, kok sampai memikirkan, bertanya, jadi gimana? Kamu masuk Islam. Maka masuklah Islam dia. Ya. Itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, lebih memuliakan perampok yang taubat dan belum punya amal dibandingkan pendeta yang amalnya banyak tadi tidak bertauhid. Maka beruntunglah kita menjadi muslim. Menjadi muslim ini nikmat yang tidak diberikan kepada Abu Thalib, pamannya Nabi, yang Nabi sampai nangis di akhir hayat, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah saja, nggak pakai Muhammad Rasulullah. Beliau nggak mau. Sementara kita ceprol langsung sudah muslim, kita syukuri. Maka kita kembali kepada Islam, kita kembali kepada kesucian dengan berhijrah, bertaubat, beristighfar. Rasulullah dalam satu hari tidak kurang, dalam satu majelis tidak kurang 100 kali beristighfar, minta ampun. Orang yang tidak punya dosa minta ampun. Nah, apalagi kita yang banyak dosa, itu hijrah. Ya, mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.